tanggal lahir aja. Kalau tanggal lahir kayaknya beda-beda. Ya, tanggal lahir. Oke, 4 ya. Siap ya. Silakan. Maaf Miss, kami duluan. Iya. Jadi, oke. Semua berdiri, nggak ada ya. Ya, silakan. Apa yang menurut kalian ketika kalian melakukan ice breaking ini, kendala apa yang kalian hadapi? Ada yang mau berbagi? Kendala Anda ketika ingin menemukan persamaan, entah itu hobi, entah itu makanan favorit, ya serius, silakan nanti ya serius. Komunikasi. Komunikasi yang bagaimana, Sir? Sulit mencari beda warna, beda kesamaan, beda itu aja. Mungkin biar cepat waktunya, biar gampang menemukan teman-temannya yang sama-sama suka warnanya gitu. Jadi sedikit memaksa sih, cuma efektif juga karena langsung bergabung kan, Bu? Gitu. Oke. Hobinya apa? Wow. Hobi apa? Mancing. Mancingannya. Mantap. Hobinya. Temanya makan apa? Mie. Sama tuh mie ayam. Itu mie. Bebas ya mie-nya mau mie apa aja. Care tadi, karena keliling kan? Oh ya, oke. Oke, good. Badminton yang sama ya, supaya Mantap ya kalau ibu. Iya, oke. Itu artinya apa? Pangkatannya apa? Bunyinya apa? Pangkatannya apa namanya? On? Oke, ya. Silakan. Silakan. Ya. Masing-masing. Kan kalian sudah biasa melakukan kelas kan? 1, 2, 3. Mematikan lampu dan membereskan ruang kelas setelah pembelajaran. Oke. Siapa petugasnya? Yang buat siapa? Ayo ngaku. Oke. Mematikan lampu dan membereskan ruang kelas setelah pembelajaran. Oke ya, deal ya. Nanti Miss Fikri koordinasi sama Mbak dan Omnya. Silakan nanti ya. Jangan lupa berarti mesti pastikan aja kalau lampu dan kelas sudah beres. Ya, oke. Deal. Kemudian apa lagi, Miss? Jaga kebersihan ruangan. Deal apa enggak? Jaga kebersihan ruangan. Artinya kalau sudah selesai, buang sampah masing-masing. Buang sampah di mana? Oh, di ya. Kemudian Miss, disiplin waktu. Oke, disiplin waktu. Enggak. Kenapa? santai aja. Nyantai aja. Refleksi. Disiplin waktu ini maksudnya ketika si peserta didik. Nah ya, teman-teman, tolong. Kenapa saya bilang di awal harus di sini? Karena kita akan merefleksikan kalian selama 6 bulan kurang lebih ya, Sarah ya. 6 bulan di semester 1 ini, ya. Jadi saya harus memastikan dulu nih peran kalian di dalam kurikulum Merdeka, walaupun K13 masih ada, ya kan? Kelas 2, 3, 5, 6, betul? Betul. Tapi setidaknya kalian tahu di sini. Yang pertama adalah menggali potensi peserta didik. Ada yang bisa memberikan pendapat menurut kalian tuh gimana sih cara kita menggali potensi peserta didik? Ayo, ada? Ya, hobinya anak itu nyanyi. Ketika dia mau presentasikan soal matematika, apakah boleh dia menyampaikannya dengan menyanyi atau sesuai dengan yang kalian mau?
Misal belajar, ini yang pasti awalnya kalian harus mengidentifikasi dulu ya. Oke ya, saya akan tanya dulu nih, yang muridnya paling sedikit berapa orang satu kelas? 15? 13 orang. Siapa? 13 orang. 13 orang itu apakah kamu sudah mengenali potensi atau bakat anakmu? 13 orang selama 6 bulan. Tapi udah mulai kelihatan kayak seperti Bunda tahu kan ada Rizky, Aryo yang memang perlu pengawasan, perlu juga mereka tuh belum bisa gimana ya Bunda ya, belum bisa mandiri seperti itu. Nah karena memang ada mungkin ada keterbatasan gitu, tapi nggak apa-apa karena lama-lama kayak Rizky, Aryo itu awal-awalnya tidak ada respon seperti itu Bun, tapi lama-lama melihat temennya, kita juga sebagai gurunya juga harus respon ya Bun ya, harus juga bukan kata orang paling waktu dibiarin aja Kak. Lama-lama mereka juga ada perubahan seperti itu, kelihatan sudah perubahannya, dan juga berharap semoga nanti di semester 2 mereka bisa lebih bagus lagi, lebih kayak temennya gitu. Bakatnya apa? Hobinya apa? Anak-anak itu tuh ada yang suka gambar gitu Bun, ada yang juga suka ya nendang-nendang main bola mungkin yang punya gitu. Oh iya, oke. Ya, jadi teman-teman tolong dihilangkan. Ayo, pembelajarannya aktif bentuk loso ciptaannya apa? Pembelajaran bagaimana sih? Ya. Ya bagaimana? Ada yang mau bantu? Adanya Ya. interaksi, Apa? adanya interaksi antara guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa. Interaksi bagaimana? Interaksi yang bagaimana? Lebih ke ada semacam umpan atau semacam stimulasi dari guru. Jadi guru itu memberikan semacam pancingan dari mengambil materi, kemudian siswa mencari atau mengeksplorasi. Jadi mengeksplorasi atau semacam ada proses penalaran dari siswa, kemudian dari situ guru juga memberikan kembali umpan balik, sehingga terjadilah di situ akan muncul nanti akan pembelajaran dua arah. Dan kalau di situ akibatnya kan otomatis komunikasinya jadi dua arah. Oke. Tidak terus pada satu. Oke, komunikasi dua arah dan memang sudah jalan. Oh ya, ngomong-ngomong, Kombel tahu? Apa Kombel? Komunitas belajar yang namanya kita kemarin Copy Station. Ya, Copy Station itu jadi yang saya angkat, Miss Dancer. Dan itu 1.800 orang peserta se-Sumatera Selatan. Saya tahunya ketika saya di The Alps yang masuk 3 besar. Itu banyak seleksinya, mulai dari naskah harus berapa kata kemarin? 2.500 sampai 3.500, ya kan ya? Nah, kebayangkan saya yang nggak biasa literasi banyak itu harus menggunakan siasat. Guru saya ganti pendidik, murid saya ganti peserta didik, biar mau cukup-cukupin kalau kata orang tuh. Setelah itu berangkatlah saya menemani anak-anak lomba sama Serandika. Serandika lomba, pas mau pengumuman saya harus nge-zoom untuk persiapan wawancara online. Yang Serandika ya, jam 5 kurang seperempat itu Serandika pengumuman, jam 5 saya harus ada nge-zoom. Sudah pengumuman Serandika, saya bilang kalian mantap-mantaplah di sini, kelilinglah dulu tempat, kelilinglah dulu karena itu ada semacam bazar ya saya, bazar tentang teknologi itu, silakan. Saya nge-zoom dulu. Tahu nge-zoomnya di mana? Di basement, di bawah, dalam mobil, harus hidupin lampunya itu. Kebayangkan kalau basement kan gelap sekali. Dan itu kita dikasih tahu bahwa harus siap kapanpun, jam berapapun untuk jadwal online-nya, jadwal wawancaranya. Jadwal wawancara itu dibagi saya sih berharapnya Sabtu, karena itu Jumat ya ya. Nge-zoom lah sampai jam 6. Jam 6 selesai, rombongan mereka nelfon. Siapa yang saya lupa? Bun, sudah, kami udah capek, ya udah yuk pulang.
Setelah selesai nge-zoom dikasih surat keluar. Saya ke bagian nomor 3 jam 8. Jam 8 malam. Dari peserta dari kemarin itu tempat lomba ke penginapan itu 1 jam kalau nggak macet. Alhamdulillah nyampe jam 7.20 ya, Iya. hampir setengah 8. Saya kasih lah suami saya, bawa mereka makan, jangan ganggu saya. Dia bilang gitu, karena saya harus nyiapin Miss. Si Dava juga harus nyiapin untuk dia tes di Al-Azhar. Ya, kalau saya cuma punya satu Instagram, itulah isi-isinya. Jadi kadang ada orang komen juga di kampung, Mas Ali kenapa gak ada aktivitas di Palembang kayak foto di Ampera, dulu kan sepeda saya. Sekarang memang gak ada lagi, penuh semuanya pengajaran. Dan sekarang PBG dan jabatan itu katanya referensinya adalah portofolio, ya, portofolio guru. Jadi jejak rekam teman-teman di media sosial semuanya mohon mulai sekarang yuk direkam. Paling tidak ya, kalau seandainya guru SMP tadi isinya medsos bisa nolong Misutra, bener nggak? Cuman sedikit aja ya, waktunya nggak ngisi gitu, jadi nggak bisa bantu. Padahal sudah bilang gitu ya, oh guru saya ini upload juga, sudah dikonfirmasi nggak ada. Itulah teman-teman. Jadi kata Bu Icet kemarin bilang, yuk kita bergotong royong mewujudkan Merdeka Belajar. Seperti ini bisa lagi, cuma mengulang. Tapi kalau dia 2-3 tahun dia belajar, dia bisa mengerjakan lebih dari 20 tahun. Ingatlah Bapak Ibu, potensi korupsi paling tinggi adalah guru. Dia bilang, oh dia semua ngomong semua. Kenapa? Korupsi waktu. Kamu dikasih, mohon maaf, ya mohon maaf. Kamu dikasih hadiah orang tua, pengaruh sama nilai, dia bilang. Korupsi kan? Langsung tepuk tangan, wah, terutama teman-teman yang swasta. Ya, itu juga korupsi. Ingatlah kalau merasa kalian nggak pantas, mundurlah sekarang. Bilang sama Yesus, waduh luar biasa benar. Karena mas sebagian tidak masuk rekaman karena HP saya penuh ya. Jadi kemarin juga saya bangga sekali sama Misutra, karena saya juga berkecimpung dikit-dikit bantu Misutra. Pada waktu itu sore Misutra ya, pengumpulan itu hari Senin. Benar Misutra, hari Senin saya malam menunggu bantu beliau. Misutra mohon semuanya rekaman kirim ke saya semua. Karena memang saya usulnya kombel aja deh, saya punya data semua kombel, saya padu-padukan aja, dia ngomong apa, beliau ngomong apa, gambarnya saya padukan. Ya, saya ingin tahu teman-teman, kalau kita sebagai seorang guru, teman-teman mengibaratkan selain manusia itu guru sebagai apa, siswa sebagai apa? Memberikan penerangan. Penerang ya. Oke, boleh berjalan deh. Kita kan ngobrol hari ini ya. Gak apa-apa ini ya. Ya. Sekedar. Guru sebagai liling. Oke. Oke, izin bicara. Ya. Israeli. Mohon maaf kalau analogi ini salah. Dari yang salah dari yang benar. Kalau menurut saya guru itu sebagai lilin lah ya, memberikan penerangan bagi lingkungan sekitarnya. Oke. Lilin. Kalau siswa sebagai apa? Lingkungan alam tersebut. Jadi menerangkan bagi lingkungannya, terutama ekosistem yang ada di lingkungan tersebut, untuk dapat melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, saya pikir itu aja. Siap. Aku cuma nambah dari Seriko tadi sebetulnya. Ya. Kalau lilin itu kalau nggak dibakar nggak nyala. Oh gitu. Ya. Kalau lilin aja kalau nggak dibakar sebesar apapun lilinnya kan nggak berfungsi. Jadi memang sebagai guru harus mau dibakar. Oh, mau dibakar. Iya. Mau dibakar. Artinya ini. Saya pikir ada analogi lain. Kalau dibakar pakai korek api artinya harus dipanasin terus apa? Oke. Disemangatin terus. Ya. Iya. Dan juga memang dia harus hancur, meleleh. Ya karena memang hati ya harus siap-siap juga kalau jadi guru itu harus meleleh juga kadang-kadang hatinya kan. Oke ya. Meleleh hatinya. Karena menghadapi banyak orang kan harus juga kadang-kadang menahan
perasaan, ya kan, kesabaran. Jadi itu perlu meleleh juga kan, kadang-kadang perlu meleleh. Ya. Harus kita hadapi tapi ya untuk demi untuk adanya terang, untuk menjadi apa namanya memberikan pengaruh ya memang harus rela sedikit berkorban. Meskipun nilai kita sendiri hancur gitu ya. Ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Gak apa-apa, kita ngobrol. Kalau guru menurut saya itu seorang arsitek. Arsitek, oke. Ya, yang merancang generasi masa depan. Merancang generasi masa depan. Ibarat kata tuh kita saat ini guru sebagai perancang jembatannya untuk mengantarkan generasi penerus yang lebih baik. Sip. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Model makanan atau model? Oke, boleh. Sebagai model, karena guru itu kalau dulu tuh gugu ditiru ya. Gugu dan ditiru. Nah, sekarang kita ambil jadi guru sebagai model. Karena guru itu nanti akan sebagai contoh bagi siswa itu ya. Atau kita ambil contoh misalnya kalau kita di sekolah menyuruh siswa misalnya ya, itu pasti diikutin lain dengan nanti kalau di rumah orang tua ini kok kata Pak Guru seperti ini. Oke. Berarti memang sekarang kita kekurangan role model. Ya benar, role model dan sekarang kita kekurangan apa ya sebagai contoh itu ya. Jadi pastikan dulu. Negatifnya Ya. ada. Tidak dituntut masyarakat untuk sempurna, ya. Oke, terima kasih. Kira-kira ini minta mic. Ya, kalau saya sih untuk guru mungkin kembali kita sebagai saya seorang ayah. Jadi di sekolah itu di kelas saya kadang memposisikan saya sebagai seorang orang tua kedua bagi mereka. Jadi mendidiklah dengan kasih sayang. Karena tahu sendiri kan anak kita apalagi di Paraga banyak anak-anak yang luar biasa. Ya, jadi kita apalagi kita guru boneka ini kan kita harus benar-benar jadi guru yang bagaimana ya, kita tahu siapnya anak kita, nggak boleh marah, anak kita udah lama kita nggak boleh mencubit, nggak boleh ngumpul, nggak boleh apa. Jadikan mereka tuh partner, kadang-kadang juga partner. Saya kadang-kadang suka ngobrol dengan mereka sebagai teman, sebagai seorang ayah, kadang sebagai seorang pengasuh juga untuk apa? Ya kan seperti itu kan, ya. Jadi posisikan kita sebagai apa yang harus kita, apa yang mereka inginkan. Ya kadang-kadang kita juga jadi guru tegas, tapi kita kadang-kadang bisa menjadi teman mereka, karena mereka juga anak-anak, anggaplah mereka adik atau anak kita. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Yang ada padi. Ini sangat dalam. Sampai saya tuh perenungannya menangis begitu. Saya ibaratkan kalau saya ada seorang petani saat itu, karena saya orang petani di Jalur. Ada seorang petani, ibaratkan seperti ini. Nah, ada dua orang petani ini yang biasa belum punya petani. Ini petani satu, petani dua, sama-sama dikasih 2 hektar. Dikasih benih yang sama, kualitasnya 100%. Ini memang tidak dijelaskan Kak Hadi, tapi memang hadis hasil refleksi saya dari pemikiran Kak Hadi. Beliau mengibaratkan guru itu petani dan murid-muridnya adalah benih padi. 100% dikasih biaya sama juga, misalnya biayanya ada 500, ini juga 500 semua. Tetapi pada waktu panen, kenapa berbeda? Panen A lebih bagus, B lebih bagus. Yuk kita diskusi. Kira-kira apa? Dengan sumber daya yang sama. Mungkin dengan cara merawatnya, mungkin yang A itu dikasih bibit, disiram dengan bukan maksudnya intens, sedangkan kalau yang B itu mungkin dia jarang dikasih air atau dikasih pupuk kayak gitu. Oke, saya kasih hujannya sama, satu musim. Padi kan satu musim ya? Iya. Ya. Ya, cara merawatnya. Cara merawatnya sama, beda. Oke, ada lagi. Tapi petaninya itu skillnya kurang. Kira-kira ketika panen raya dia menghasilkan nggak? Bagus nggak? Kira-kira bagus nggak? Kurang. Skill dia kurang. Karena dia tidak tahu skill bagaimana menghalau tikus. Dia tidak tahu yang namanya punya alat bagus, tapi cuma dikasih benih yang berkualitas.
Tetapi kalau petani, misalnya petani B, pengalamannya sendiri bilang pengalamannya oke, bertahun-tahun, bagaimana cara menghalau dan sebagainya, dikasih benih yang kurang bagus, kira-kira panennya maksimal nggak? Maksimal nggak? Masih bisa. 80% masih maksimal. Ada harapan. Berarti kuncinya di mana? Pengalaman. Strategi. Apa tadi? Cara, boleh, dan juga pengalaman. Ya, kita dikasih alat yang sama. Sawah kita namanya paramusuh. Saya mengkaitkan Bapak Ibu, itu ada tugas ya. Terus dikaitkan pada waktu di paramusuh. Saya menulis di sana. Kita sawahnya adalah paramusuh. Bibit kita, misalnya dikasih murid sama A, tapi petaninya beda. Saya sama sekali dan hasilnya berbeda, meskipun bibitnya sama. Karena apa? Skill saya sama sekali berbeda. Dikasih mata pelajaran sama deh, saya sama Serandri sama-sama bahasa Inggris deh. Tetapi skillnya berbeda, caranya mengajar berbeda, kira-kira menghasilkan berbeda nggak? Berbeda. Itulah Bapak Ibu kenapa kita harus belajar. Benar ya? Makanya KHD dalam bukunya dilanjutkan belajar sepanjang hayat, sampai mati pun masih belajar. Makanya Bu Icet sinkron. Jadi guru tidak melihat berapa lama dia mengajar. Meskipun dia 20 tahun, meskipun dia 10 tahun, 3 tahun, tapi dia tidak mau belajar. Akhirnya coba Bapak Ibu lihat apa videonya. Guru yang tidak pernah belajar sebenarnya dia tidak layak mengajar. Siswa itu tidak dari kecil. Oke. Itu sudah dibesarkan oleh orang tuanya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi mereka mesti mempunyai bakat. Oke. Sudah ada itu sudah ada. Berarti terkonfirmasi konsep trisentra pendidikan. Benar ya? Kalau umur sekian sudah masuk ke kelas, kita tidak boleh dong dikasih tanggung jawab langsung. Berarti ada hubungan sama orang tua. Benar. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu suci kalau lahir dari Tuhan, bahkan dari Tuhan nih. KHD bilang dari Tuhan itu suci. Beliau tidak setuju konsep tabula rasa. Setiap anak bahkan lahir cengeng itu dikasih Tuhan skill dari Tuhan, dikasih bekal dari Tuhan. Tergantung kira kita guru ini mengarahkan saja. Nanti pengertian KHD gimana? Apakah guru menentukan masa depan? Apakah kita hanya mengarahkan? Makanya kita belajar yang namanya guru sekarang Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. Ketahui kondisi peserta didik kita. Misalnya kalau dia masuk ke kelas kita tanya pagi-pagi, sudah makan belum? Oke. Itu perlu kita tanya. Kalau dia bilang belum makan, ya kita sudah tahu bahwa ya kondisi dia sebenarnya kurang baik, belum sarapan. Ya, kalau memang dia belum sarapan atau bagaimana kondisinya, ya intinya kita sudah tahu. Atau mungkin dia kita lihat lesu atau mungkin dia agak malas-malas. Perlu kita tanya. Untuk mengukur pembelajaran kita. Semalam tidur jam berapa? Nah, kalau dia sudah bilang saya nggak bisa tidur jam 3, ya nggak usah dikasih yang terlalu tinggi-tinggi kali, nggak akan mungkin masuk. Jadi kita sudah tahu dulu kondisi yang mau kita ajar itu. Jadi komunikasi penting. Jadi sekali kan pada waktu awal dimulai gitu ya. Ya. Oke. Oke, boleh. Kalau saya menganggap ini sangat penting sekali membangun komunikasi dengan peserta didik. Alasannya gini, kita dapat satu itu membangun hubungan emosional antara siswa dan guru itu. Nah, semakin kita sering berkomunikasi dengan mereka, kita akan memahami karakter mereka juga. Kemudian membangun kerjasama antar guru dan siswa. Dengan begitu ada hubungan emosional antara guru dan siswa. Nah, jadi mungkin lebih mempererat gitu hubungannya. Dan siswa menganggap juga kita sebagai teman atau guru pada saat itu. Dan kita bisa istilah selalu dibilang atau Bunda itu tarik ulur bisa menjadi sebagai apa? Teknik kita dalam memahami karakter seorang peserta. Kalau kita dekat sama peserta didik. Jadi kalau justru ini yang penting kalau kita berkomunikasi dengan peserta didik,
kita tuh membangun bonding, membangun sikap emosional, sehingga pembelajaran kita akan nyaman. Anak-anak itu tidak terasa belajar itu ternyata senang ya, menyenangkan dengan guru C atau guru B, karena kan sudah ada bonding ya, sudah ada ikatan emosional. Kalau kita jarang ngobrol, jarang apa, anak-anak akan kita kaku, anak-anak juga nggak senang seperti itu aja. Jadi pentingnya membangun itu, karena kita anggaplah mereka anak kita, adik kita atau apa seperti itu. Ya, terima kasih. Ini lebih ke refleksi ke guru ya. Jadi mengenali diri kita secara utuh, mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Jadi selama satu semester, apa sih kekuatan kita? Apa sih kelemahan kita? Apakah selama ini kita hanya mengulang pembelajaran kita? Apakah ada ilmu baru yang saya terapkan? Apakah ada inovasi? Apakah ada olahraga yang baru sehingga bisa menciptakan anak-anak hebat yang baru? Nah, itu kita evaluasi baru. Nanti bisa sampai ke refleksi. Ternyata ada reaksi dari anak-anak pembelajaran yang kita berikan secara mendalam, baru kita akan menemukan yang namanya refleksi. Mengasah kekuatan dan mencari strategi selanjutnya. Kalau misalnya evaluasi, kadang KPI-nya nggak jelas. Evaluasi sudah dikumpulkan, gitu. Tapi kalau refleksi, menemukan hal yang baru, kita mengevaluasi, selalu memberikan pembelajaran bermakna pada peserta didik. Ya, jadi sebagai contoh tadi sudah saya ungkapkan, ya, bahwa kalau saya sudah evaluasi proyek saya, ada salah satu siswa sampai dia sakit masuk rumah sakit, gitu ya, itu sampai ke evaluasi, saya sudah evaluasi. Tapi setelah sampai di sana, saya menemukan, ternyata proyek ini kurang tepat, misalnya untuk anak ini, berarti saya menemukan maknanya. Itu saya harus merefleksikan apa yang saya lakukan, apakah ke depannya metode ini saya terapkan lagi atau enggak, ya. Jadi kita sudah menemukan mana, secara dalam itu lebih bagus, ya. Nah, ini saya lihat saja karena waktunya. Nah, yuk kita melakukan langkah-langkah refleksi sambil praktik. Ya, ini sudah saya siapkan. Ya, saya siapkan kertasnya. Boleh. Langkah-langkah refleksi yang pertama. Jadi sebelum kita melakukannya, adalah melihat perkembangan yang dicapai dan mengapresiasinya. Ini kan kita dulu nih. Ya aja, tapi nggak jarang kan, berarti nggak ada RTL-nya, ya. Contohnya seperti itu. Hal positif negatif itu adalah yang kekuatannya, ya. Hal positif negatif apa yang kita sadari ternyata ada dalam diri kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kemarin kita ini belajar IT, itu pertama kali kita kan kadang berpikir, ini hanya formalitas saja, ini saya ikut-ikut saja, saya sudah pernah nih. Tetapi dalam lapangan kita menemukan hal baru, ternyata di luar prediksi kita. Nah, itu adalah hal positif negatif yang kita sadari yang ternyata ada dalam diri kita. Capai. Capai cita-cita. Tidak tahu. Nggak segitu coba nih. Tidak kalian tahu bahwasanya saya ini adalah menggunakan media pembayaran apa? Dari lulus dengan RTL. Selalu malas untuk mencoba. Oke. Ini tadi harus jangan sampai malas mencoba, kekuatannya adalah suka hal yang baru. Tadi lebih ke pertama itu karena beberapa aplikasi dari kemarin itu seperti Microsoft, ada Google Site, terutama dari beberapa teman yang cover itu saya pikir itu adalah hal-hal yang baru. Jadi untuk RTL-nya kalau kita ambil kesimpulan rata-rata sepertinya itu ingin lebih mendalami dulu. Jadi lebih istilahnya mematangkan kembali aplikasi yang sudah diajarkan beberapa hari kemarin. Kemudian nantinya rencananya itu nanti akan diterapkan atau diaplikasikan pada saat mungkin pemberian materi di pelajaran dari kelas atau mungkin pada saat sharing materi pada wali kelas. Kurang lebih seperti jadi lebih ke tadi seperti yang sudah saya tulis lebih ke
memahami dan mendalami dan mempraktekannya pada saat kurang lebih di semester kedua. Untuk mungkin bulannya seperti apa, mungkin kalau dari teman-teman sendiri kalau sudah siap. Ya satu aja minimal, umpamanya kemarin kita kasih contoh, saya sempat men-share cerpen saya itu di Komeng kebetulan dapat. Untuk RTL ini bicara kita lanjut mungkin sama kayak sebelum tadi, mungkin saya masih mencoba belajar dulu. Mungkin untuk men-sharekan sekedar materi saja dulu kepada siswa yang akan diterapkan pada semester 2 nanti. Untuk dikatakan profesional mungkin jauh dari kata profesional, tapi hanya mencoba belajar dulu. Mungkin seiring dengan waktu nanti dapat bisa belajar dari teman-teman yang sudah mungkin akhir, mungkin yang sudah lebih pro, mungkin akan terus diasah kemampuannya. Nah itu saja kalau dari rencana saya. Yang pasti kalau untuk waktunya mungkin dimulai dari semester 2 kemungkinan. Oke, terima kasih.